Nah, beliau nanti akan banyak nge-guide, sharing pengalaman pribadinya setelah sekian lama bersama yang living. Totally berapa Bu Umar? 10 tahun? Dari 2013. 2013, 12 tahun, bahkan lebih lebih lama dari yang Living Indonesia berdiri yang baru 8 tahun gitu kan. Jadi 4 tahun sebelumnya beliau sudah nyemplung ya di dunia peroilan sehingga menjadi hardcore oiler seperti sekarang. Nah, beruntungnya kita adalah Abu Mar ini sangat bersedia untuk membagikan, terutama journaling yang part 3 itu untuk kemudian nanti poin-poin yang menurut kakak-kakak bisa diaplikasikan, silakan feel free untuk kemudian dilakukan untuk diri sendiri, untuk timnya. Tapi yang pasti aku mengamati di Silver Academy itu part-part yang challenging ini bisa banget nanti kita belajar dari Ibu Marini. So, nanti any question feel free untuk throw dulu di kolom chat atau nanti jika beliau berkesempatan untuk meminta kita open mic, silakan open mic untuk nanti kita berdiskusi sama-sama. Gitu ya Bu Marini ya. Panggungnya Ya, aku berikan untuk Bu Marini sepenuhnya. Silakan. thank you Bu Indri. Selamat siang semuanya teman-teman. Saya mau nanya dulu nih di sini siapa yang saya sudah pernah ketemu in person dengan siapa di sini dan kalau belum semoga satu hari saya bisa ketemuan ya. Saya izin share screen dulu dan hari ini aku milih topiknya Be Your Best Self, teman-teman, karena mumpung kita lagi mau bahas modul 3 di Learning Journal Silver Academy, dan modul 3, teman-teman mungkin mau ketik. Modul 3 kira-kira teman-teman tahu nggak ya hari ini kita mau bahas apa? Kita mulai itu dulu kali ya. Teman-teman, hari ini kita mau bahas apa kira-kira di modul 3? Siapa tahu teman-teman baru mulai mengisi dan menyelesaikan modul 1, belum sampai modul 3. Boleh nggak? Jadi saya juga pengen tahu di sini teman-teman apakah sudah diintip modul 3 itu apa aja sih topik yang kita akan diskusi hari ini, modul 3. Belum ya, teman-teman. Hari ini kita akan bahas sebenarnya lebih ke coaching and mentoring. Dan saya sendiri sebenarnya bukan ini ya, saya mau disclaimer juga yang saya akan share hari ini adalah pengalaman dari saya sendiri. Setelah sekian lama saya juga mencoba memberanikan diri untuk mulai mentoring dan coaching tepatnya di tahun 2000 saya ingat. 2000 bukan 2000, 2013, 20, 2020 waktu itu. Ya, jadi saya ditantang waktu itu sama salah satu manajemen yang bilang, yuk kamu mulai coaching dong, sini saya ajarin kamu caranya gimana. Dan sejak itu saya tertantang sih, dan saya terbuka wawasannya, karena dari dulu tuh saya juga belum tahu. Jadi saya juga paham kalau di sini teman-teman juga lost ya, kalau membaca Learning Journal Modul 3. Ini ngapain aja sih? Apakah ini hanya ngobrol aja? Dan sebenarnya step pertama yang paling penting adalah kita harus menjadi our best version of ourselves. Karena setelah kita bisa menjadi our best version of ourselves, baru kita bisa mentoring dan coaching tim kita atau downline kita atau potential business builder kita. Jadi aku mau nanya dulu, nggak tahu di sini teman-teman akan bisa share atau enggak, apa sih tujuan teman-teman menjalani menjalani atau mengikuti Silver Academy? Apakah juga di sini teman-teman ranknya oh ya oke nggak usah nanya rank tapi di sini teman-teman tujuannya menjalani Silver Academy itu buat apa ya teman-teman. Apa ada tujuannya dan kenapa kalau boleh diketik boleh dong diketik tujuannya apa sih teman-teman menjalani Silver Academy biar saya juga tahu. Karena Silver Academy ini memang bagus ya buat teman-teman yang mungkin sudah pernah silver dan sekarang pengen re-rank lagi. Ini adalah menjadi sebuah refresher, pengetahuan yang sebenarnya mungkin kita juga sudah tahu, tapi it's always nice to refresh ourselves. Tetapi memang modul 3 ini khususnya spesial sih. Karena kita jarang pernah bahas secara detail tentang coaching and mentoring ya. Tapi dengan semua tujuan, teman-teman pasti kita punya mimpi ya. Saya pun punya mimpi di YL, saya pengen ngapain, saya punya my why. Jadi saya juga pengen narik lagi nih ke teman-teman.
why teman-teman apa pada saat teman-teman pengen join Silver Academy ini, apa sih why-nya? Apakah why-nya itu pengen menjadi seseorang yang bisa hidup lebih sehat dan juga bisa empower teman-teman yang lain hidup lebih sehat dan juga sekaligus mendapat bonus income tambahan. Whatever it is, yang penting teman-teman jangan lupa kalau dreams ya, mimpi kita itu jangan sampai kita nggak ada actionnya. Karena kalau mimpi tanpa action yang pasti itu akan menjadi mimpi saja. Dan tidak karena kita tidak menulis goalnya, kita nggak ada intentionnya, dan kita nggak ada approach, nggak ada proses, dan kita juga nggak konsisten menjalani tugas-tugas kita untuk mencapai dream itu. Jadi saya juga pengen remind ke teman-teman karena percuma ya kalau saya juga bilang yuk kita coaching, yuk kita mentoring, tapi diri kita sendiri kita nggak tahu gitu, kita masih blur. Why kita di Young Living menjalani bisnis itu apa? Goals kita apa? What's your SMART goal? SMART goal dibahas di modul 4 ya. Cuman saya akan loncat-loncat sedikit nih karena siapa tahu nanti kalau teman-teman mau menyelesaikan learning journal, you will get to finish. Kalian teman-teman akan menyelesaikan di modul 1 sampai 4. Dan setelah kita mempunyai dream, kita punya intention, kita tahu why kita apa. Next, kita harus tahu goals kecil untuk menuju dreams kita itu apa. Dan aku pengen cover ini karena buat saya sometimes kita menyepelekan SMART goal ini karena kita suka lupa kalau goal itu sebenarnya harus smart, harus pintar, harus spesifik, harus terukur, harus bisa kita capai. Karena kalau goal kita yang set untuk diri sendiri tidak bisa kita capai juga nanti kita juga akan kita akan kecewa ya. Harus relevan, tentunya relevan ini sangat relate dengan kita punya why dan tujuan. Dan juga harus ada terikat waktu. Kalau kita bilang saya pengen jadi misalnya gold, tapi tidak ada terikat waktu. Artinya kita kadang-kadang mungkin dalam 5 tahun juga kita nggak akan capai itu kan. Karena buat saya penting banget untuk kita tulis SMART goal kita, tempel di kaca, kita lihat setiap hari, itu akan menjadi afirmasi ke diri sendiri. Saya mau re-rank ke silver dalam 1 tahun. Di akhir tahun 2025 saya mau re-rank silver. Saya yakin kalau kita punya niat dan intensi yang kuat dan kita tulis dan kita afirmasikan itu, aku yakin kita semua pasti bisa mencapai SMART goals kita. Jadi mengetahui SMART goal kita itu juga penting sekali. Ya, that's why I said be your best version of yourself. Karena kalau kita nggak ada why kita nggak tahu mimpi kita itu apa, kita nggak tahu SMART goals kita apa, gimana kita mau coaching tim kita, gimana kita mau coaching downline kita juga harus menjadi inspirasi dan juga menjadi contoh role model buat mereka ya teman-teman ya. Nah, di sini di bisnis yang living tentunya banyak pemain-pemain nih. Ya, pemainnya ada dari yang living management, Bu Indri yang selalu dengan happy-nya membawa training setiap Selasa dan Kamis tanpa bosen gitu. Walaupun kadang-kadang ada yang cuma 5 orang yang datang atau mungkin ada 200 orang ya, tetap semangat itu dari Bu Indri. Players kedua upline kita dan juga ada business builders kita dan juga ada members kita. So ini kita bermain dengan semua pemain-pemain di dalam bisnis yang living kita. Dan tentunya kita juga ingat bahwa bisnis kita adalah MLM, Network Marketing. Berarti kita nggak hanya bekerja untuk diri sendiri, kita bekerja bersama dengan satu tim. Kita bekerja bersama dengan network. Dan untuk network kita berkembang, tentunya kita harus punya leaders-leaders, builders-builders di bawah kita yang kita bisa bantu, guide, mentor, coach, agar mereka pun bisa sukses dan menjadi leader seperti kita. Karena kalau tidak bisa, tentunya network kita juga tidak berkembang ya. That's why we're all in the network marketing business. Tipe builders yang kita ketemu setiap hari seperti apa? Banyak nih ya, ada cewek, ada cowok, ada yang pernah di MLM, ada yang nggak pernah seperti saya, ada yang juga bekerja seperti saya di kantoran, ada yang juga tidak kerja. Bisa aja kita ketemu yang seperti ini
Tetapi apapun kombinasi yang kita bisa eh, bertemu dengan mereka, bisa bikin koneksi, bisa bangun relationship, dan mereka ingin belajar bisnis yang living, tentunya kita nggak hanya bisa nih compensation plan, kamu tinggal baca aja, sana pergi duit, nggak bisa. Kalau mereka punya potensi dan kita sudah bisa melihatnya, tentunya kita harus menggandeng dia sampai builder tersebut bisa mandiri dan lari sendiri. Tapi sebelumnya tentunya kita harus coach dan mentor si builder baru itu. Itu tanggung jawab kita. Nah, setelah saya sudah bicara yang tadi saya sudah ceritakan, teman-teman di sini kira-kira ya, kalau mau bermain bisnis di Young Living, pilihannya apa nih? Solo player kah? Apakah kita harus punya core team atau kita harus bermain sama semua member itu semua? Kalau kita mau bicara bisnis ya, bisnis. Coba teman-teman di sini kira-kira mau ketik nggak? Thank you, Sisil. Yes, core team. Bener banget. Kita harus bisa memilih core team kita itu siapa. Kita harus bisa identify siapa bisnis partner kita yang kita bisa gandeng bareng dan memastikan visi kita sama, misi kita mirip lah. Nggak, misi mungkin belum tentu sama ya, tapi visi sama, misi mirip. Goals-nya juga jelas, kita harus tahu goals mereka seperti apa dan kita harus bisa memberikan tools dan dan semua dukungan sebagai seorang upline. Oke, so aku setuju banget dengan Sisil bahwa core team is how we play in our young living business. Pada saat kita mau membangun core team, jangan aku sedikit coret nih. Jadi kita kalau manggil MLM, tapi sebenarnya pada saat kita mulai mau membangun core team, ingat kita juga membangun multi level relationship. Ya, relationship kita nggak hanya berhenti di level 1. Kita bisa deep dive ke level 2, 3, 4 ya. Dan kita bisa investasikan waktu kita untuk mentor dan coach mereka agar mereka juga bisa lari dan mandiri sebagai seorang leader yang sukses seperti kita. That's why multi-level marketing ini aku coret menjadi multi-level relationship because relationship is so important. Coaching itu salah satu role untuk membangun relationship bersama antara kita dan si builder kita. Dan pada saat kita mempunyai coaching session, apa ya, relationship-nya itu terlihat jauh lebih tight, jauh lebih lebih baik karena komunikasinya ada. Oke. Nah, di sini aku juga mau bertanya lagi nih ke teman-teman. Kalau kita pengen membangun a winning team, a winning core team, apakah kita mau ikut seperti si Tom atau Jerry? Kira-kira yang mau milih boleh. Kalau nggak ada yang milih, ntar saya kasih jawabannya. Nggak apa-apa. Kira-kira apakah itu cara untuk membangun winning team itu kayak siapa ya? Kira-kira kayak Tom atau kayak Jerry? Oke, aku spill ya. So, Tom is like a boss. Jerry is a leader. Pada saat leadernya berperan, kalau bos itu dia hanya apa? Dia kasih instruksi. Kamu harus ini, kamu harus itu, kamu harus ini, kamu harus itu. Tapi kalau seorang leader, kita tuh nggak kita bukan punya anak buah. Kita nggak punya working staff di bawah kita. Kita mempunyai winning leaders di bawah kita. Kita harus membangun builders kita agar mereka bisa menjadi seorang leader yang juga nantinya bisa membangun a winning team, just like you, right? Caranya gimana? Kita harus duplikasi leadership style kita harus duplikasi semua tools yang mungkin komunitasnya sudah ada dan juga kita harus duplikasi our coaching skill. That's why untuk modul 3 ini aku sih senang sih dimasukin ke learning journal karena everything starts with us. Kalau kita nggak berani nge-coach satu aja builder kita, gimana buildernya tahu gimana buildernya bisa experience
that coaching relationship sama si upline. Dan kalau misalnya kita biasanya mungkin ada yang cerita ya, kan upline saya juga nggak pernah nge-coach saya. Nah itu kan mungkin banyak ya yang seperti itu. Nggak apa-apa, it's okay. Saya pun nggak pernah kok di-coach, tapi saya belajar, explore. Dan di sini teman-teman, kalau di zaman dulu saya mulai yang living, di situ nggak ada panduan bisnis sama sekali. Kalau hari ini yang Living Indonesia sudah memberi support untuk memberi tools-nya luar biasa banyak sekali, termasuk si Silver Academy ini ya. Jadi memang harus berani untuk menantangin diri sendiri untuk yuk saya mau coba mentoring, saya mau coba coaching, dan semoga nanti tips yang saya kasih bisa bikin teman-teman berani mulai ya. Tom, tapi kenyataan dari yes, benar-benar. Jadi kenapa saya pilih Jerry? Karena it's a leadership, karena dia empower timnya untuk bisa lead timnya juga untuk membangun winning team. Ya, kita nggak bisa menjadi seorang upline yang hanya menyuruh-nyuruh, tidak bisa, and it's not going to sustain. Oke, di sini aku mau kasih lihat tren a new builder's journey. Idealnya pengennya gini dong, ya enggak? Ya, dalam 5 bulan udah dari star bisa melebihi eksekutif. Wow, itu ideal. Saya pun pengen banget bisa seperti ini. Tapi kenyataannya teman-teman, perjalanan kita sama seperti bisnis lain. Saya juga mau emphasize ya. Bisnis kita sama bisnis lain itu sama. Semua bisnis ada ups and down, nggak selalu naik. Tapi pada saat tim kita ada kenaikan terus ada penurunan dari rank mereka dan kita sebagai upline hanya diam saja atau bukan diam aja sih, cuman mungkin nggak terlalu di guide atau nggak ada coaching or mentoring, mereka mungkin akan merasa bisnisnya susah ya ternyata ya, gue harus ngapain lagi ya, what do I have to do. Nah itu pertanyaan-pertanyaan yang harusnya bisa dibicarakan dan didiskusi pada saat kita coaching and mentoring. Jadi mood swing pada saat semua builder mengalami ups and down itu sangat bisa dinetralkan di saat kita mengajak dia di sesi coaching atau mentoring. Saya lebih senang pakai kata mentoring karena I don't feel I'm a coach. Saya merasa saya juga tiap kali mentoring saya tuh selalu belajar skill baru ya. Jadi I always work in progress. Tapi itu yang teman-teman harus lakukan sih. Karena kalau perjalanan kita selalu kayak enak sekali, tapi kenyataannya enggak ya. Jadi bisnis kita selalu naik turun dan itulah kita harus bangun resilient kita. Kita juga harus bisa membangun resilience builders kita dengan cara kita harus menggandeng mereka, kita harus mengajak ngobrol, kita harus explore, kita harus bisa mempertanyakan, mendorong kemampuan mereka. Sebenarnya kemampuan mereka ada, tapi disitulah the beauty of coaching or mentoring. Ya, kita bisa mendorong mereka untuk explore kemampuan mereka. Ya, teman-teman di sini setuju ya? Nah, aku mau share sedikit, ini Bu Citra dari dulu kalau aku selalu bilang, Bu, coba share bisnis tentang ke teman-teman. Ini yang selalu ditampilkan nih, peta ini. Jadi aku juga pengen kasih tahu teman-teman. Kalau kita seorang brand partner aja, misalnya kita seorang member, nggak ikut bisnis, what do you do? Ya tentunya kita pakai oilsnya, yang mau belajar mereka akan belajar cara pakainya, dan mungkin dengan kemauan diri sendiri mereka pengen share, karena kan kita tahu produk YL ini luar biasa bagus, dan kalau kita simpan produk ini, kita egois, kita harus share the goodness of the oils, right? Itu seorang member atau brand partner. Kalau seorang business builder, mereka udah mulai nih, mereka mulai enroll, mereka mulai sedikit-sedikit edukasi, mereka mulai develop diri mereka sendiri sebagai seorang business builder. Oke, kalau kita naik sebagai seorang leader, yang kita harus lakukan adalah kita harus bisa berkomunikasi yang positif. Kita harus, oke, kalau event itu mungkin maksudnya big event, jadi lebih kita leading duplication of big events. Tapi yang aku mau highlight di sini adalah coaching. Sebagai seorang leader, kita akan mempunyai builder, dan semua builder, kalau kita asumsi bahwa mereka bisa mandiri sendiri, nggak selalu, dan most often not.
Dan tugas dan tanggung jawab kita adalah kita harus coach, kita harus mentor mereka, kita harus guide. Dan mungkin aku yakin di sini semua teman-teman pasti udah tanpa sadar mungkin teman-teman sudah mentoring loh. But tanpa sadar aja karena nggak ada systematic, nggak ada intentional coaching dari diri sendiri. Jadi siapa tahu nanti setelah saya share, saya punya best practice, dan you'll know, oh ternyata saya udah kok lakuin itu, saya udah lakuin itu. Jadi ya itu yang tujuan kita untuk saya sharing hari ini ya. Dan buat seorang leader, jangan lupa kita adalah role model untuk downline. Kita harus, aku belajar dari si Coach Conan, kita harus melakukan Coco Divo, commit, konsisten, kita harus disiplin, kita harus fokus. Kalau kita nggak bisa komit, kita nggak bisa konsisten, kita nggak bisa disiplin, kita nggak bisa fokus, gimana kita bisa lead, kita nggak bisa, gimana kita mau coach mereka. So again, balik lagi, everything starts from ourselves, ya. Jadi, oke. Jadi everything starts from ourselves. Apa ini? Oh ya, aku skip dulu. Nah, 7 C's, 7 C. 7 abjad C untuk membangun winning leadership. 7 C's to build a winning team. Yang saya lihat nomor 1, aku dapat kemarin pada saat aku cari-cari bahan, yang pertama itu adalah coaching. Tapi jangan salah, pada saat kita sukses melakukan coaching sessions yang bisa mendorong tim kita untuk menjadi winning performers, semua nomor 2, 3, 4, 5, 6, 7 itu pasti akan crack kebuka. Karena pada saat kita coaching, kita pasti akan membahas karakter. Kita akan bisa berkomunikasi. Kita akan membangun komitmen. Kita juga akan membangun contagious energy. Aku sering banget kalau mentoring seseorang yang lagi lemes gitu ya. Habis sesi, mereka langsung bilang, oke, kenapa ya gue lemes? Oke, let's go, let's run. Jadi contagious energy juga bisa dikeluarkan pada saat kita mentoring. Tentunya mereka juga ngerasa kita lagi membangun relationship. Dia merasa, oh kita kasih waktu yang spesial nih buat dia. They appreciate our time dan juga konsistensinya juga dapat banget ya. Jadi aku udah kasih ini ya kisi-kisinya ya. Kalau karakter kita membangun open mindset, kita membangun integritas dia culture. Kalau komunikasi kita juga belajar untuk mendengar, dia juga akan belajar untuk mendengar dan juga kita apa ya? Kita akan encourage mereka untuk berkomunikasi kesulitan mereka. Ya, komitmen, why dan tujuannya pasti dari awal pada saat kita coaching akan lebih jelas. Eh, jadi kita akan lebih jelas tahu downline kita ini tujuan dan why-nya itu apa. Contagious energy aku udah jelas, udah share, dan caring dan konsistensi ini udah cukup jelas lah ya teman-teman ya. Jadi that's why untuk membangun a winning team kita harus berani untuk mulai coaching. Oke. Dan coach itu apa sih sebenarnya? Jadi coach itu adalah seseorang yang berdedikasi untuk membantu teman-teman yang lain, downlines, belajar. Kita memberi semangat sama mereka dan juga memberi inspirasi dan panutan. Dan buat saya, for me, dari personal experience saya coaching, saya tuh suka coaching karena memberi saya kesempatan untuk menggali potensi dia dan menggali potensi dan bikin dia sadar bahwa oh potensi saya sebenarnya ini dan ada dan bisa dan cara mengejarnya seperti apa, solusi. It's more of a solution driven conversation, right? Dan kalau kata coach itu terlalu menakutkan, I understand karena dulu saya juga melihat coach apa itu, saya juga males gitu loh kalau bilang kayak saya harus coach, but sebenarnya coach itu seperti buddy, seperti teman yang kita duduk bareng dan kita ngobrol. Cuman cara ngobrolnya itu pastinya ada ada apa ya? Ada prosesnya ya teman-teman, ada prosesnya. Nah ini coaching is apa sih coaching? Coaching itu kerjasama ya. Jadi coaching itu fokus pada masa depan, bukan pada masa lalu. Oke. Coaching itu membantu untuk meningkatkan kinerja si
downline pada saat kita membahas, pada saat kita ngobrol. Pada saat kita coaching, kita tidak mendikte ataupun memberi jawaban. Nah, ini juga teman-teman penting ya. Kalau dia bertanya dengan kita pada saat coaching, kita jangan kasih jawaban, tanya balik. Karena kenapa? Kita mau mengorek pola pikirnya downline coachee kita agar suatu hari pada saat dia juga mentok, pada saat dia juga stuck, dia juga belajar untuk bertanya ke diri sendiri dan merespon dengan cara yang benar. Ya, jadi di sini kita tidak mendikte atau tidak memberi solusi, tapi kita mencari solusi sama-sama. Oke. Terus coaching membantu explore pengalaman dan peluang. Di sini saya tulis korek-korek. Jadi kalau coaching itu waktunya saya untuk menggali-gali ketakutan dia, menggali-gali pola pikirnya, mindset, em, yang dia rasa ada keterbatasan itu apa aja itu semua kita gali karena kita mau mencari solusi bersama-sama. Coaching itu bukan training session. Oke, it's not a training session. Coaching di sini bukan mendiagnos atau berasumsi atau judging bahwa wah dia nggak bisa loh ini. No, no, nothing like that. Jadi coaching itu bukan, it's not about judging. Tetapi justru di sini kita membantu dia untuk mencari potensi dia. Potensi coach kita itu apa yang dia belum sadar yang ada di dalam diri dia sendiri. Oke, jadi semoga ini juga membantu teman-teman untuk kebayang dalam sesi coaching itu harus apa, ngapain. Ini juga penting. Ini saya pelan-pelan saya juga belajar karena dari awal semuanya saya learn by doing ya. The art of asking powerful questions pada saat coaching itu juga penting. Ini menurut saya adalah uh, nggak gampang, lumayan bukan nggak susah juga, cuman perlu praktis. Ya, perlu praktis untuk bertanya. Kenapa? Pertanyaan yang powerful itu apa sih ke si coachnya? Jadi kita bisa pertanyaan-pertanyaan yang bisa menggali lebih dalam, bisa menggelitik si coach untuk berpikir di luar zona nyamannya dia, ya, bisa membantu si coach untuk menemukan kemungkinan atau opportunity baru atau mendorong si coach untuk explore dan tentunya di sini kita juga bisa mendukung untuk membantu solusi yang terbaik buat dia. Itulah the art of asking powerful coaching questions. Caranya gimana? Sebenarnya nggak susah. Caranya aku skip dulu. Caranya itu dengan kata apa atau bagaimana. Jadi ini this slide yang saya ketemu itu bagus banget. Jadi dia mengukur tipe-tipe pertanyaan yang dari vague apa ya, yang dari vague bahasa Indonesia apa ya, yang dari nggak jelas pertanyaannya itu sebenarnya tujuannya apa, sampai yang sangat spesifik. Pada saat kita pakai kata ini pakai bahasa Inggris ya, nanti kita harus convert ke Indonesia. Pada saat kita bertanya dengan kata kalimat do, which, where, when, who, why, itu mengeluarkan jawaban-jawaban yang akan mengeluarkan jawaban-jawaban yang kurang spesifik dari si coach. Dan kalau pada saat kita coaching, kita nggak boleh bertanya pertanyaan yang coachingnya akan menjawab iya atau enggak. Kita nggak mau. Kita mau dia bercerita kembali. Ya, kita nggak mau bilang, kamu kenapa bulan ini belum enroll ya? Nanti kan pasti dia jawabnya, saya nggak tahu. Jadi jangan bertanya seperti itu. Justru teman-teman kalau mau nanya kita harus nanya biar bisa menggali dia, bisa memancing pertanyaan. Jadi misalnya kita bisa nanya, apa tantangan terbesar yang Anda hadapi pada saat prospecting? Beda kan? Itu beda, ya. Atau misalnya, jadi itu yang pertanyaan yang powerful coaching questions. Jadi memang pertanyaan-pertanyaan harus dipikirkan lebih dahulu. Tapi jangan, oke, I just don't want to overcomplicate things. Tapi penting banget pada saat kita mulai coaching, teman-teman jangan gara-gara ini jadi takut bertanya ya. Jangan, tanya aja terus. Tapi ingat,
pakai kata apa atau bagaimana itu jauh lebih powerful karena itu akan membantu memaksakan si coaching kita untuk menjelaskan daripada pertanyaannya cuma satu kata. Karena kalau pada saat kita coaching dan jawabannya satu kata, it's not a coaching session. Ya, itu cuma tanya jawab saja. Oke, semoga jelas ya teman-teman ya, karena coaching coaching questions ini penting. Jadi contoh nih, misalnya pertanyaan yang sangat menurut saya bukan coaching question adalah mengapa Anda kesulitan dengan tugas ini? Ya, mengapa tuh why? Oke. Tapi kita bisa tanya begini, strategi atau sumber daya apa yang dapat Anda manfaatkan untuk membuat tugas ini lebih mudah dikelola? Jadi itu beda cara bertanyanya. Itu dia pasti akan menjawab, oh, jadi ini akan buat dia lebih berpikir lagi jawabannya itu apa. Karena jawabannya itu nggak spontan langsung dia jawab seperti itu aja. Not an easy question to answer, dan itu akan membuat dia mulai berpikir. Dan jawaban yang jujur dari dia itu adalah jawaban yang terbaik. Jadi kita tahu kesulitan dia apa, butuh bantuan apa, disitulah kita tahu ya. Jadi ini contoh simple untuk asking powerful coaching questions. Oke, I'm not a coach, but karena saya sering baca dan belajar mencoba untuk selalu be a better mentor. Jadi ini yang saya tahu dan saya pengen share ke teman-teman ya, cara kita bertanya kan itu penting banget. Oke, now it's time for me to share my 5 best practice. Setiap saya sebelum mulai mentoring dan coaching, biasanya saya selalu nagih. Oh, kita biasanya tulis dulu nih goals-nya apa. Kenapa? Karena I'm very strict in a way that saya harus tahu goals-nya coach. Coach sendiri juga harus tahu goals dia mau apa pada saat mau di-coach dengan saya, right? Jadi kita berdua harus tahu. So, she needs to know her goals, I need to know her goals. Biar kita match, ya, kita klop. Maka itu kita harus pakai SMART goals. SMART goals adalah saya mau tahu nih, spesifik dia mau goalsnya apa nih? Apakah mau re-rank ke eksekutif, apakah mau up rank ke silver, apapun itu, be spesifik. Harus bisa diukur, ya. Jadi kalau udah tahu ranknya apa itu terukur lah. Waktu yang paling penting. Kadang-kadang kalau kita bahas goal, kadang-kadang kita lupa untuk mention, untuk bilang saya mau re-rank, saya mau up rank silver di Januari 2026. Kalau 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 coach saya bilang, Ci, mungkin tahun ini deh. Terus saya tanya lagi, tahun ini kapan? Belum tahu. Kenapa belum tahu? Yuk kita gali lagi. Jadi ntar kita akan gali biar kita sama-sama tahu bahwa oke, itu waktunya untuk kita kejar. Oke, jadi SMART goal for me setiap kali sebelum coach itu harus jelas untuk si coachingnya. Kedua, ini mungkin agak sedikit matematik ya. Cuman kalau buat saya, coaching best practice saya kedua adalah KPI. KPI itu di sini teman-teman tahu nggak ya KPI? KPI itu Key Performance Indicator. Kenapa sih butuh statistik? Ya, Kak, saya pakai kata yang gampang aja lah ya, statistik. Kenapa sih butuh statistik? Karena kalau kita punya tim udah mulai besar dan tiba-tiba mungkin OGV-nya meleset, rank kita juga nggak sesuai dengan tujuan, pada saat kita melihat angka atau statistik, ini akan membantu memberikan kita GPS pada saat kita sesat, gitu, pada saat kita merasa hilang arahan, untuk membalikkan kita lagi ke tujuan kita yang utama, right? So KPI itu apa aja sih yang saya ukur biasanya? Jadi kalau teman-teman punya bisnis, teman-teman pasti ada laporan keuangan dong, ya enggak? Kalau teman-teman punya apalah ya, toko rumah makan, pasti ada laporan keuangan walaupun itu nggak harus yang sophisticated, tapi pasti ada kan. Kita harus tahu kita cuannya berapa nih, pengeluarannya berapa. Ada dong. Di Young Living kita juga harus ada. Cuan kita bukan cuma komisi ya teman-teman ya. Maksudnya em, laporan keuangan kita bukan hanya komisi aja. Yes, komisi salah satunya, OGV salah satunya.
Tapi untuk mencapai atau maintain atau sustain OGV dan komisi sekian, kita harus tahu nih KPI kita apa. Apa sih hal-hal yang penting untuk kita maintain agar komisi kita komisi kita stabil, nggak menurun, atau mungkin bisa lebih banyak lagi. Nah, itulah pentingnya kita harus tahu KPI atau Key Performance Indicator. This is actually kalau mau bahas ini lebih detail, ini bisa satu kelas terpisah sih. Cuman saya mau jelaskan ke teman-teman, KPI-nya sebenarnya gampang banget. Semua angka ada di VO, ada di virtual office, ya. Kita harus tahu nih, yang pertama KPI saya ya. Saya selalu lihat mengukur berapa jumlah member yang belanja di organisasi saya bulan ini versus bulan lalu. Bulan lalu 100, bulan lalu 20, bulan ini 3, ya berarti itu adalah KPI, indikator. Oke, jumlah member yang belanja tapi IR, ya. Rata-rata PV belanja mereka, misalnya apakah rata-rata belanjanya 120 atau 100 atau mungkin cuma 50. Itu juga bisa memberi saya indikasi. Indikasinya apa, Ci? Indikasinya ini. Indikasinya kalau misalnya PV rata-rata belanjanya hanya 50, indikasi saya adalah kurang edukasi, membernya tidak belum tahu terlalu banyak tentang produk-produk yang lain, kita belum berhasil untuk upsell, oke? Itu karena itu kalau PV rata-rata belanjanya kecil. Kalau PV belanja rata-rata di satu organisasi mungkin udah 200, oke nggak 200, 150, 130, itu sehat sih menurut saya ya. Jadi rata-rata PV belanja itu juga bisa diambil dari VO. Tim enroll gampang, teman-teman pasti udah tahu tim enrollnya berapa dan itu akan mengukur growth baru. Kita mau cari growth baru kan? Buat pada saat kita ikut challenge ya, challenge Vietnam misalnya. Kita kan selalu di push untuk mencari growth baru. That's where you enroll. Dan personal enroll dan juga jangan lupa untuk personal enroll buat diri kita sendiri karena itu membangun NQL baru kita pada saat kita mau up rank ke rank baru. Ya, jadi teman-teman, ini adalah 5 KPI yang selalu saya minta coach saya untuk isi sendiri. Jadi di awal biasanya saya bantu isi bareng-bareng sama coach. Di sesi kedua biasanya mereka udah bisa. Di sesi kedua nanti saya akan tanya mereka, artinya apa nih? Coba dibacain. Jadi lama-lama mereka juga terbiasa untuk melihat statistik. Jadi nggak hanya ngelihat komisi aja, tapi mereka bisa ngelihat dinamis di organisasinya itu untuk mencapai komisi segini itu apa sih? Ya, kita harus tahu kan cerita di balik komisi. Oh, komisi kita misalnya tiba-tiba naik sampai berapa persen dan kita bisa analisa dari angka-angka ini. Dan angka ini gampang sekali teman-teman bisa dapat dari VO. Oke, saya kasih satu contoh yang gampang aja biar teman-teman juga lebih terbuka. Rata-rata PV belanja deh misalnya. Ya, saya ada 5 KPI kan tadi kan. Simple KPIs, this is not difficult karena ini adalah adalah istilah-istilah yang kita semua actually sudah tahu. Kalau kita punya 100 member dan hari ini PV rata-rata PV belanja cuman 75, berarti OGV kita kurang lebih 7.500 ya. Kalau kita bisa bilang ke diri kita sendiri, oke, saya mau, oke, ini sih easier said than done. Setuju. Tapi minimal kita harus ada goal untuk lari ke mana. Ya kita nggak bisa bilang besok saya mau re-rank ke silver, tapi kita nggak tahu kita mau ngapain. Kita cuman edukasi, tapi kita nggak ada goal, kita nggak tahu eh, members yang di organisasi yang harus belanja berapa, PV rata-rata berapa, itu kan semua mempengaruhi OGV kita ya. Ya, jadi pada saat kita bilang, oke, saya mau coba untuk tahun depan saya mau meningkatkan PV rata-rata belanja dari 75 ke 100 aja, nggak usah 120. Berarti OGV-nya 10.000. Gitu loh teman-teman. Jadi semoga ini juga bisa bisa inspire teman-teman untuk melihat angka dari VO itu lebih dalam, lebih detail lagi. And everything, all these KPIs, you can actually get it from your VO. Dan yang penting adalah kita juga harus belajar untuk nyatet KPI kita. Saya sampai hari ini pun masih, saya setiap bulan saya ada. Dan kalau kita nggak nyatet berarti
gimana kita mau ngajarin tim kita ya. Jadi nomor dua adalah untuk coaching best practice nomor dua saya, yang pertama adalah goal setting, yang kedua adalah KPI. I always have, karena ini juga menjadi kacamata saya untuk menilai kemajuan seorang coach. Saya lihat dari angka. Oke, semoga nggak bingung ya teman-teman. Semoga teman-teman nggak bingung. Nomor tiga, ini gampang. Oke, saya selalu mengharuskan coach saya untuk menulis members-members dan belanjaan mereka. Kenapa? Karena biasanya untuk kita bisa mengajarkan coachingnya untuk follow up, enroll, in my opinion, jauh lebih gampang dari follow up. Follow up itu nggak gampang. Tapi gimana kita mau follow up kalau kita nggak ada catatan? Ya, kalau teman-teman bilang, kan bisa lihat di VO. Benar, bisa dilihat di VO. Betul. Cuman di VO itu lihatnya satu-satu, teman-teman. Ya nggak? VO kita harus buka satu-satu. Dan di VO itu penampilannya cuman per bulan. Enggak seperti ini nih. Oh, bulan-bulan apa ya? 6 bulan ke belakang. Kalau kita mundur 6 bulan ke belakang, kita bisa lihat nih. Oh, si ini dia belanja bolong, bolong, belanja bolong. Oke, gue mau ngajak ngobrol lagi sama dia. Gitu. So, tujuannya tuh seperti itu. Simple sih. Tinggal ambil buku, tinggal kita catat, misalnya per kaki. Ini catatan nggak ada rumusnya, terserah teman-teman mau catat apa. Sampai ya. Saking saya seriusnya dengan ini, karena ini juga sangat membantu saya follow up. Saya sampai bikin buku, karena ada orang mungkin ada yang males gitu bikin buku, beli buku ya. Saya sampai bilang nih, kalau mau saya kasih, kamu tinggal tulis. Jadi saya akan melakukan hal-hal yang bikin dia tidak merasa susah. Jadi ini adalah coaching best practice saya. Karena dengan mereka bisa ngisi member list, mereka itu bisa membangun habit untuk follow up. Because the essence dari bisnis kita ini bukan hanya enroll ya, tapi essential reward, follow up, belanja loyalty. Dan yang Living sudah memberikan begitu banyak loyalty and royalty gifts. Kenapa? Karena memang tujuannya adalah untuk membantu bisnis kita sustain. Kalau ER percentage kita kecil, belum ada banyak members yang apa ya, ER-nya konsisten, artinya kita harus apa? Meningkatkan edukasi. Edukasinya mungkin bisa di WhatsApp group, bisa di Zoom, bisa dan lain-lain. Tapi harus ada solusinya. Jadi itu bisa terlihat dari pola member list, pola belanjaan. Jadi member list ini sebenarnya adalah catatan pola belanjaan members kita. Ya, very simple, but for me it helps. Ya, dan ini saya juga harus dan saya selalu mengharuskan coach saya untuk mulai menulis. Ini yang paling susah, I must say, karena this is about building new habits. Yang jarang ngecatat, yang harus buka VO satu-satu itu PR banget sih. Tetapi kalau sudah dapet habitnya, enak banget sebenarnya. Oke. Coaching best practice nomor 4 adalah saya mengharuskan isi kalender, yaitu edukasi dan activity. Buat saya edukasi itu penting banget. Karena kalau di tim kita, di tim kami, kita sangat mendahului edukasi ya. Karena kan kalau untuk follow up dan ER, education is very important. Jadi dia harus mengisi kalender edukasi, terserah nanti dari diskusi edukasi mau di mana dan apa itu detailnya tinggal bahas antara coach dan coachee. Dan activity offline online, mau ketemuan member, mau ngapain itu juga harus ditulis di kalender terpisah. Harus. Kenapa? Karena kalau dia tidak merencanakan activity, berarti coachingnya juga tidak diajarkan untuk membangun habit untuk menjalani activity. Activity is so important, apalagi sekarang udah di zaman udah capek dengan online, Zoom dan lain-lain. Kita harus ketemuan. Activity itu nggak harus rame-rame, tapi bisa one on one, bisa bisa berlima. Ya, jadi calendaring for me juga coaching best practice nomor 4 saya. Terakhir, last but not least adalah follow up. Setiap kali sebelum saya selesai coaching, saya biasanya set waktu untuk pertemuan bulan depan. Jadi udah nggak ada lagi
bulan depan ada yang lupa untuk setup waktu, sering sih setup waktunya lupa, kelewat dan lain-lain. Jadi kalau udah kayak gitu kita udah masukin ke kalender, kita udah komit dan tentunya kita catat ya minutes of meetingnya untuk di follow up buat untuk bulan depan apa. Jadi itu adalah 5 best practice pada saat setiap kali saya mentoring ke coach saya. Dan selain itu tentunya ada tambahan diskusi-diskusi yang lainnya. That's why 5 hal ini jangan dilakukan sampai sejam 2 jam. No, coaching jangan lama-lama. Karena Hmm. harus bisa appreciate waktu si coaching. Maksimal 1 jam, kita alokasikan waktu untuk diskusi masing-masing itu dengan cepat dan kita alokasikan mungkin setengah jam 45 menit untuk membahas hal-hal yang lain yang perlu dibahas ya. Strategi, kita bisa bahas activity dan lain-lainnya. Jadi this is very very important. Terus, oke. Sampai di sini teman-teman, are you okay? Semoga nggak terlalu berat ya teman-teman. Cuman kalau saya nggak share, sayang juga sih kalau saya nggak share apa yang saya lakukan. Jadi everyone decide. Jadi teman-teman di sini kalian yang bisa decide sebenarnya kalian mau ngapain sih. Tapi pola coachingnya harus ada. Kalau pola coachingnya ada, itu sangat membantu sesi coaching. Biar kita biar biar enak, biar jalan waktunya jadi bicara itu nggak kemana-mana. Oke. Terus satu lagi aku mau remind ke teman-teman. Pada saat kita coaching, apa sih yang kita lakukan sebenarnya? Kita coaching ke business partner kita itu kita juga sekaligus membangun kredibilitas, kita membangun reliability kita ya dan juga accountability dan juga intimacy. Kita membangun relationship. Pada saat kita membangun 3 hal ini, kita juga membangun trust. Pada saat business partner atau coach kita trust sama kita, sesi-sesi berikutnya mereka pasti akan lebih terbuka untuk menceritakan kesulitan mereka yang ada kita juga bisa mencari solusi sama-sama. Oke, aku skip. Jadi untuk identify, jadi aku cuma mau ingatkan teman-teman bahwa kita di sini tidak membangun bisnis, tapi kita membangun orang teman-teman builders dan teman-teman builders ini yang membangun bisnis bersama dengan kita. Oke, jadi ingat this is a people business. Yang living is a people business, yang living is a multi-level relationship business. Jadi kita harus pastikan kita selalu menjaga hubungan dan kita harus stay accountable sebagai seorang upline. Jadi untuk menutup sesi ini, saya juga mau quote bahwa behind every good team is a great leader dan saya yakin teman-teman yang hadir di siang hari ini sudah show your intentional leadership dan aku yakin semua teman-teman di sini mau membangun tim yang solid, tim yang kuat. Jadi semangat ya teman-teman. Oke, sampai di situ aja. Terima kasih Bu Indri. Semoga bermanfaat. Teman-teman boleh drop love bomb untuk Ibu Marini di kolom chat. Ya, teman-teman ini masih mencerna sih Bu Marini dan yang pasti terpukau ya, setengah terpukau gitu mendapatkan insight di siang hari ini dan ada banyak ya, ada banyak hal yang nanti bisa dimulai dari mananya. Tadi udah disampaikan oleh Bu Marini, mesti ngapainnya udah sangat detail disampaikan. Kemudian juga eh, mau seperti apa, dan stylenya diserahkan kepada kakak-kakak semua. Jadi ini ini kalau bahasanya para ibu-ibu tuh daging banget ya apa yang disampaikan dan berdasarkan best practice, so nggak akan ketemu di buku ah leadership manapun urutannya yang seperti ini. Oke, jadi bagian kemarin ngobrol sama saya belum tahu di modul 3 itu mesti ngisi apa, mau planningnya seperti apa. Saya udah pernah achieve silver dan sekarang lagi berusaha untuk re-rank silver. Ini ini eh, udah sangat sangat mendetail yang disampaikan oleh beliau dan saya bisa bilang belum tentu semua leader bersedia untuk membuka rahasia dapur ya seperti siang hari ini. Umar ini memberikan tips dan triksnya. Oke, ya eh, gimana? Mau bertanya sekarang
atau mau bertanya nanti, kita masih ada WhatsApp grup Silver Academy sampai nanti berakhir di akhir bulan ini. Nanti bisa molor sedikit ya sampai nanti ada pengumuman qualifier dan sebagainya. Anyway, um, terlepas dari apakah teman-teman berhasil menyelesaikan modul atau tidak, apa yang disampaikan hari ini kayaknya nggak bisa di skip untuk nggak dilakukan. Gitu ya. Terima kasih loh, ini ada love berjuta-juta di kolom chat. Cuman Jika Bu, aku yes, mau ke teman-teman di sini ya. Kalau mm, kalau modul satu sebenarnya kan kita mulai apa sih mengisi kelas kalau nggak salah ya modul mm, satu. betul. Modul dua itu lebih ke tema pembelajaran dan membuat kelas kan. Yes. Saya yakin modul satu sama 2 teman-teman selesaikan aja karena itu harusnya oke. Modul Mm, 3 yang memang yang harus dimulai itu adalah mengisi jurnal setiap hari itu loh Bu. yes. Mulai dari situ deh, itu mungkin bisa diisi aja setiap hari sambil direnungkan pertanyaan-pertanyaan yang ada di modul 3, sambil mulai dipikirin coach siapa ya yang saya pengen gandeng bareng untuk menjalani coach 3. Dan jangan merasa, don't ever underestimate yourself, gimana tuh bahasa Mm, Indonesia? mm, Ya, jadi selalu harus ada titik pertama untuk mulai. Saya pun ada waktu itu dan saya deg-degan sih untuk ngajakin coach untuk ini deg-degan banget. Tapi harus mulai karena kalau kita nggak mulai kita nggak akan tahu kesalahan kita di mana, yang bagus apa, best practice kita apa. Karena best practice yang saya share ini, karena setelah saya melakukan setelah sekian lama baru saya ketemu. So teman-teman harus untuk mencari resep atau formula uh, mentoring sesi teman-teman, you have to start anyway. Jadi startnya the best place to start ya di Learning Journal Silver Academy ini ya Bu Indri. setuju Bu Marini. Yes, jadi formula Bu Marini ketemu setelah sekian tahun beliau mencoba banyak hal, ya kan? Jadi teman-teman boleh mulai dengan apa yang sudah menjadi formulanya beliau. Along the way nanti eh, tentunya ada modifikasi sesuai dengan karakter personal dan karakter tim masing-masing. Itu sih yang aku tangkap dari beliau ini. Sayangnya aku nggak boleh berkarir jadi leader ya. Ibu Rina ya. Mm-mm. Jadi keuntungannya teman-teman adalah ada banyak sekali resource yang bisa dijadikan inspirasi, yang dijadikan role models dari berbagai komunitas dan leadership. Jadi sangat-sangat kaya dan 8 tahun saya di Young Living Indonesia sampai detik ini saya nggak pernah berhenti belajar dari setiap individu yang saya ketemu dan saya hadapi. Ini kaya banget ya komunitasnya. Jadi kita masih punya WhatsApp group. eh Feel free untuk diskusi di sana bersama-sama. Anyone yang mau reply, yang tahu jawabannya, itulah gunanya wadah itu. Kemudian kita akan buka pendaftaran Silver Academy Batch 2 untuk para silver atau yang mau re-rank silver, terutama eksekutif yang mau up-rank silver, untuk kemudian meleverage apapun tools yang kita sediakan. Nanti pendaftarannya dibuka mulai dari akhir bulan Juni di Mailchimp yang di akhir bulan itu sampai nanti 15 Juli. So, jika teman-teman merasa ada seseorang yang kayaknya harus diajak nih, atau core timnya, biar nanti gampang ngobrolnya, ya kan? Sama-sama paham bahasa-bahasa leadership yang digunakan untuk kemudian develop tim itu bisa banget diajak gabung. So, feel free nanti untuk bertanya di grup. Recordingnya nanti kita juga akan taruh linknya. Tapi yang pasti nanti teman-teman akan ada batas waktunya untuk bisa mencerna. Jadi mumpung masih ada waktu, cerna aja ya kan, catat apapun yang perlu karena memang proses belajar itu em, makin powerful ketika kita menulis dengan tangan ternyata. Walaupun banyak Gen Z yang bilang, oh itu kan para baby boomers atau millennials yang melakukannya. Tapi terbukti memang lebih powerful dan ada potensi psikologisnya. Oke, baiklah para Silver Academians, terima kasih waktunya di siang hari ini. Bu Marini, aku nggak tahu mau settingnya seperti apa. Ini benar-benar golden ball yang udah dilemparkan ke semua audiens yang ada di sini. Tinggal teman-teman mau ngolah bolanya seperti apa sih?
Thank you so much atas waktunya dan udah di-prepare sedemikian rupa di tengah-tengah kesibukannya yang luar biasa. By the way, teman-teman, saya ngobrol ngajakin beliau ke kelas ini tuh sebulan yang lalu untuk kemudian kita bisa ngobrol di hari ini. Thank you so much. Really, really appreciate your time dan effort. So, sampai jumpa di sesi-sesi selanjutnya yang pasti akan ada lagi dan lagi. Thank Terima you. kasih, selamat siang. Thank you. Bye-bye. Sehat selalu, guys. Thank you. Thank you, Bu Thank Indri. you, Mat.